Dulur Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah, senang dan bahagia sekali di pagi yang penuh berkah ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menimba dan ngaji, terutama di pagi hari ini kita akan ngaji panguripan bersama guru kita Bapak Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, pengasuh dari Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Dulur Victor, nantikan kita akan adakan kajian pada pagi hari ini. Tentunya Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan beliau di 081 234 939390, atau Anda ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Baik, Dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Harus selalu alhamdulillah. Harus selalu alhamdulillah ya, Abah. Iya. Luar biasa. Apapun keadaannya harus alhamdulillah. Harus. Abah, mungkin ada untuk dzikir rahmatan lil alamin, Abah. Ya, dzikir rahmatan lil alamin. Insyaallah di bulan Oktober jatuh tanggal 29 Oktober. 29 Oktober hari Sabtu. Ya, hari Sabtu malam Ahad terakhir. Memang itu tiap bulan 29 Oktober. Jangan lupa para pendengar, monggo hadir podo-podo golek ridane Allah. Jadi sing dibutuhkan urip iki golek ridane Allah. Kalau sudah diridhai Allah, insyaallah ditulungi. Sopo sing iso nulungi gak Gusti Allah? Sopo arep njaluk bantuan? Sopo dalam situasi seperti ini? Sing iso nulungi namung Allah, Allah, Allah. Makanya jangan bosan-bosan, kita selalu datang di acara zikir supaya ditulungi Allah. Jangan terlambat. Setelah jatuh, setelah sakit, setelah banyak masalah, baru jaluk tulung. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi itu terlambat. Justru preventif. Sebelum semua terjadi, jaluk tulungnya didulukan. Biar ditulungi betul sama Allah. Masya Allah, yang namanya penyakit tahu-tahu datang. Namanya kebangkrutan tahu-tahu datang. Namanya golek rezeki angel tahu-tahu datang. Lho ngono-ngono iku lho. Nek gak diyakini sapa sing iso nulung, ya Allah tok sing iso nulung. Makanya di ngaji panguripan ini kita selalu memberikan kajian-kajian yang istimewa. Jangan lupa, insya Allah saya bulan November, 28 November saya berangkat umroh. Barangkali ada yang berminat ingin umroh, monggo bareng saya, monggo diniati jaluk tulung yang Allah. Itu yang penting, itu diniati jaluk tulung yang Allah. Saya kira itu Mas Isa. Mudah-mudahan semua kegiatan kita hari ini benar-benar dibarokahi dan ditulungi Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Hari ini saya mau cerita tentang sahabat Nabi
yang karena cintanya kepada Rasulullah akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Nah itu. Jadi karena cintanya kepada Rasul akhirnya Allah memberi jalan keluar. Nah ceritanya begini. Pada suatu hari rumah Rasulullah itu ditotok orang dan sudah tua. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Akhirnya Rasulullah keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa mbah? Maaf Rasul, kalau boleh saya minta bajunya. Ya boleh lah mbak, wong saya buat apa kalau banyak-banyak. Langsung Rasulullah menyuruh istrinya Ibu Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil baju. Dan gak menyebut baju yang ini enggak. Pokoknya ambilkan wahai Aisyah, baju saya salah satu buat mbah ini. Siap Rasul, diambilkan. Jadi enggak dipilih-pilih. Artinya kan ono wong kadang sedekah digolekno pilihan sing elek-elek. Ini enggak. Tapi kayak Rasul sih. Akhirnya langsung dilungno baju itu ke Mbah Tua itu. Matur nuwun Rasul, matur nuwun, matur nuwun. Ya Mbah, hati-hati. Dibawalah keluar rumah dari rumah Rasul. Yang dituju apa? Pasar. Jadi Mbah ini menuju pasar. Terus bajunya Rasulullah itu dilelang. Siapa yang beli mau paling besar, paling banyak dikasihkan. Memang diumumkan sama Mbah itu. Saudara-saudara, ini baju Rasulullah, saudara-saudara. Yang mau beli silakan, tapi ini saya lelang. Yang berani paling mahal saya berikan. Ono sing nawar, saya 1 juta. Ayo ini ada tawaran 1 juta, mana yang lain? Saya Mbah 2 juta. Naik ini 2 juta. Siapa yang mau lain? Saya 3 juta. Ini ada yang berani 3 juta. Siapa yang mau? Wah, terus tambah. Sampai terakhir itu 10 juta. Ini kalau ada yang beli 10 juta saya lepas. Kebetulan pas Mbah Tuwek itu melelang baju. Di pasar itu kebetulan ada juragan kaya raya. Tapi buta ke pasar dia sama budaknya. Jadi dengan budaknya. Kata yang buta, yang juragan, wahai budak, saya dengar ada orang jual Nabi, bajunya Nabi. Iya tuan, itu ada yang jual bajunya Nabi. Coba tanya, minta berapa? Saya dengar minta 10 juta. Langsung dikeluarkan uang 10 juta. Sudah beli aja. Ini baju Rasulullah, enggak sembarangan baju ini. Dibeli 10 juta. Dibawa pulang sama pengemis ini. Saking senengnya baju Rasulullah itu dibuat apa? Diusap-usapno ke wajah. Diusap-usapno sambil nangis, sambil ya Rasul, saya cinta ya Rasul, saya cinta panjenengan ya Rasul. Diusap-usapno baju itu. Biiznillah, tiba-tiba saja dia langsung bisa melihat. Ini biiznillah ini. Sebentar saya minum ya.
batuk soalnya. Bismillah. Akhirnya melihat, dia bisa melihat. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, barokahnya mencintai Rasulullah lewat bajunya yang diusap-usap di wajahnya. Akhirnya bisa melihat. Karena merasa bisa melihat, bersyukurnya Masya Allah. Wahai budakku, karena hari ini aku bahagia bisa melihat, hari ini sebagai hadiah buat kamu, kamu saya merdekakan. Budak itu akan dimerdekakan. Dan tolong saya antarkan ke rumah Rasulullah. Sampailah di rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, ada apa Pak? Masya Allah Rasul, Masya Allah, saya baru beli bajunya Rasulullah. Dulu saya buta ya Rasul. Akhirnya saya usap-usap di kepala, di wajah saya. Biiznillah, dengan izin Allah, tiba-tiba saya bisa melihat. Sekarang saya melihat ya Rasul. Dan saya ingin mengembalikan baju ini ke Rasulullah lagi. Rasulullah mesem sambil tertawa tadi. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Wahai Aisyah, baju ini punya riwayat yang luar biasa. Barokahnya cinta aku. Baju ini Allah memberikan kekayaan kepada pengemis tua tadi. Dengan 10 juta biar jadi modal buat berdagang. Dan baju itu dipegang oleh orang kaya yang buta, barokahnya Allah, akhirnya yang kaya bisa melihat. Karena yang kaya bersyukur, langsung dimerdekakan yang budak, barokahnya baju. Karena mencintai Allah dan aku, akhirnya betul-betul akhirnya bisa melihat. Jadi bisa melihat, bisa kaya, bisa memerdekakan budak. Subhanallah, barokahnya cinta Rasulullah. Makanya orang itu ojo ngeremehno. Embek orang yang cinta Rasul. Orang cinta itu ekspresinya kan gak sama. Ekspresi loh ya. Ada yang sering menyebut namanya, kalau pacarnya Ishak gitu ya, Mas Ishak, saya mau tidur ya. Padahal ya ngomong dewe. Ishaknya gak ada ojek pacaran. Ya guru ngusum WA di Mas Ishak, saya mau tidur, disebut namanya. Nanti ketika mau berangkat kerja, ya Allah, semoga Mas Ishak juga bahagia. Saya sekarang mau kerja Mas Ishak. Itu pokoknya sering nyebut. Itu berarti membaca sholawat. Namanya orang cinta. Ada lagi ekspresi orang cinta itu mungkin gak begitu jarang, tapi mengidolakan. Sampean kalau tahu anak-anak yang suka Ronaldo, rambutnya digawe kayak Ronaldo, itu namanya mengidolakan. Dulu ada rambutnya kayak Maradona, terus giwangan satu kayak Maradona, itu namanya mengidolakan. Macam-macam ekspresi orang seneng itu.
Gak oleh disalahno. Ono sing seneng Rasulullah dengan cara maulid Nabi. Ada yang seneng Rasulullah dengan cara membahas hadis-hadis Nabi. Ada yang seneng Rasulullah menceritakan kehebatan Nabi, sirah Nabawi. Wah, semacam-macam ekspresi, gak sama. Makanya di Al-Jihad sama El Victor ya, ini kan ustadznya beda-beda. Ada yang bahas ilmu hadis, ada yang Al-Quran, ada yang umum ya. Yang penting pokoknya niati belajar untuk mencintai Rasulullah. Oke, sementara demikian baik, Dulur Al-Victor, ada berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390. Oke, Yai, mengenai cinta, ekspresi cinta Yai, salah satu sahabat ini tadi yang telah diceritakan panjenengan Yai, kalau misalkan mengekspresikannya itu sampai gila kepada Rasulullah, itu bagaimana ya? ekspresi gimana ekspresinya? Sampai gila, tidak memikirkan keluarga, tidak memikirkan apa ekonomi kehidupan dunia, hanya gila kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana? Ya, saya kira itu ekspresi yang salah. Karena Rasulullah juga enggak mengajarkan yang begitu. Walaupun cinta Rasul, ya tetap oleh Rasulullah semua sahabatnya suruh kerja, disuruh ke pasar dagang. Jadi kalau ada orang yang berlebihan cinta Rasulullah, hanya modal sholawat lalu nggak kerja, lalu keluarga ditinggalkan, ya itu saya kira cinta yang salah. Nggak begitu. Ya, cinta ya cinta, tapi kewajiban tetap. Kewajiban untuk keluarga, kewajiban untuk anak-anak dan seterusnya. Kita ke WA Yai. Siap. Assalamualaikum Yai, yang di Pondok Jihadul Hakim, siapa ada yang ambil dasar? Siapa ada yang ambil dasar Yai? Mengenai dasar. Oh iya. Nggih, kalau yang di Al-Jihadul Hakim itu nggak ada hubungannya dengan dasar. Artinya kalau jenengan mau kepingin diambilkan rumahnya mungkin di sekitar Mojosari, bisa langsung aja telepon saya, bisa telepon Abah Sukron. Nanti akan ada santri yang menindaklanjuti 085 10 31 447 47. Saya ini 085 10 31 447 47. Gitu, matur nuwun perhatiannya. Ke telepon Yai ini. Nggih. Assalamualaikum. Oh, terputus Yai. Tuh. Terputus, Bu. Bisa ditelepon kembali, Bu. Kita terima WA ya. Ya. Assalamualaikum. Nggih, Bu, Ibu sinten? Nggih. Ibu Evi, monggo Ibu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tanggal dasar itu apa? Untuk daerah Sopon itu sering sakit dipendek itu kenapa? Nggih, nggih. Untuk wilayah Surabaya nggih. Sukorejo Mas, Sukorejo. Sukorejo. Oh ya. Sukorejo. Tak daerahnya Taman Safari. Nggih, nggih.
Ya pun dia mah tuh pun apa ngapunten. Nggih. Ibu Evi. Bu Evi Sukorjo. Matur nuwun sebelumnya Bu Evi, yang jenengan supaya cepet ditangani santri, jenengan sebut namanya, nomor HP-nya, alamatnya, lalu nopo sing minta diambil, nopo disebutkan, duit nopo barang nopo liyai, sebut namanya, nomor HP, kemudian alamat barang yang kepengen disumbangkan untuk Al Jihad, dikirim ke 085 10 31 447 47. Insya Allah langsung ditangani. Pokoknya saya yang merintah, santri mesti berangkat Langsung ya. langsung. Begitu Ibu Evi, matur nuwun. Oke. Selanjutnya ya di WA dari Assalamualaikum Abah Imam. Saya Ibu Har dari Madiun, peserta dasa di Siwalangkerto. Apa kalau berkenan saya mohon ijazah la ilaha illallah ataupun zikir Allah untuk diamalkan di luar ba'da sholat fardu. Matur nuwun. Jenengan amalaken la ilaha illallah mawon. Lah, tapi murnine aja cepet-cepet, aja sing la ilaha illallah, mboten sing niku, sing biasa la ilaha illallah, atau zikir gayanya Al Jihad, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sampean baca la ilaha illallah itu 100 kali sehari sekali, 100 kali sehari sekali. Nah kalau lagi karep kepengin mau lebih 100 boleh, pagi 100, siang 100, malam 100, boleh. Itu, nggih. Alhamdulillah. Kabil tuh Abah. Iya. Assalamualaikum Abah, Mas Ishak dari Siti di Sidoarjo. Mau tanya, kalau mau ba'dal haji atau umroh kakek nenek tapi data gak ada, itu bagaimana Abah? Apa bisa? Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Untuk batal haji, batal umroh, data itu yang penting tahu namanya. Nanti jenengan datang ke kantor yayasan, ngisi formulir, nanti pasti ada tulisan nama sampean, alamat, nomor HP, lalu ada tulisan di bawahnya yang dibadalkan siapa. Kan biasanya dimintai foto, lah fotonya nggak ada ya nggak usah. Yang penting sudah ngisi formulir gitu. Kalau haji, batal haji infaknya 7 juta. Tapi kalau batal umroh infaknya 2 juta. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, terima kasih Bapak. Selanjutnya ya kita ke telepon dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Malik. Nggih. Halo. Nggih, Pak Malik monggo. Terputus lagi. Oke. Kita ke WA ya ini. Ya. Ya, saya Bu Eti dari Surabaya mau bertanya, apakah boleh berzikir sambil tiduran karena kondisinya sedang sakit? Matur nuwun Yai. Bagus. Zikir itu sebenarnya nggak harus sambil duduk, sambil berbaring, sambil kelemah lah istilahnya. Boleh
dalam keadaan suci, nggak suci boleh kalau zikir. Asal Bu sambil kelitaan maca selawat sampai turu, masya Allah, nemen barokah itu. Oh, Masya Allah. Boleh semuanya. Boleh Pak ya. Jih. Ya saja ya. Oke. Selanjutnya ya, kita ke WA terlebih dahulu dari Bu Parni Lestari. Yai, kalau mau membatalkan umroh atau haji, orang tua atau adik, apakah saya harus haji atau umroh dulu? Mohon penjelasannya, matur nuwun. Bagus. Kalau yang membatalkan dalam arti hanya memberi infaknya ke yayasan, gak harus batal, gak harus sudah haji atau umroh. Tapi kalau membatalkan haji atau umroh dilakoni sendiri, harus pernah haji, begitu loh. Kalau dilakoni sendiri, perwakilannya itu harus pernah haji. Tapi kalau hanya sekedar infaknya langsung ke yayasan, ya nggak usah haji dulu, umroh dulu, pokoknya bayar diberangkatkan nanti. Masya Allah, lebih simpel ya. Iya. Oke, itu mungkin matur nuwun atas pertanyaannya. Selanjutnya ya, dari telepon. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Ngapunten suaranya kecil apa? Lihat. Uang infak masjid nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ya. Nggih, Pak sinten? Oh, tidak sebutkan nama tadi. Oh, enggak. Kalau jenengan kerja di masjid, lalu oleh masjid memberi uang ke sampean, mungkin sampean sebagian pembersihan, kebersihan atau keamanan, uang yang diberikan itu boleh diberikan mertua. Tapi hati-hati, kalau orang nyumbang untuk masjid, sampean terima sebagai pengurus masjid, lalu orang tua sampean atau mertua sampean sakit, sampean ambilkan uangnya masjid untuk berobatnya mertua, nggak boleh. Mboten asal sayang. Mboten asal. Iya. Harus betul-betul sesuai apa tujuannya. Begitu Mas Isak, ini saya agak kurang sehat. Iya, Pak. Makanya saya mau segera pulang istirahat, karena memang ini bulan-bulan Maulid, jadi Masya Allah full. Tadi malam dari Malang sudah jam 2 apa jam berapa istirahat, subuh kuliah subuh, habis kuliah subuh ada orang sakit, lalu ke sini, nanti ya habis itu berangkat ke Madiun. Seharus memang saya jaga sendiri kesehatan. Saya kira demikian Mas Isa ya. Saya selalu mengingatkan, jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu orang yang kita benci ternyata kita butuhkan. Jangan menghina orang, mencela orang. Soporo sing dilok-lokno iku ternyata kekasihnya Allah. Dan yang terakhir, jangan gampang putus asa hanya karena banyaknya ujian hidup. Soporo iku dalane derajat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.